Halo semuanya, kembali lagi ke Sales Accounting Tutorial. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat cukup besar topiknya. Jadi, pada video ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, gimana cara pencatatannya di jurnal, terus membuat buku besarnya, neraca saldonya, dan laporan keuangannya. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan soal untuk eh, kita latihan dan mempraktekkan secara langsung. Nah, di sini soalnya. PT Zongs adalah perusahaan dagang yang dimiliki Zenz. Dan PT Zongs adalah perusahaan yang menjual alat musik dengan sistem persediaan perpetual. Nah, PT Zongs itu membuka awal tahunnya dengan beberapa aset dan liabilitas pada tanggal 1 Januari 2004 yang berupa, nah di sini ada listnya, beberapa aset dan liabilitasnya, yaitu ada kas, persediaan, perlengkapan, piutang, tanah, gedung, utang usaha, dan peralatan. Oke, jadi yang pertama, kita tuh eh, harus mengerti bahwa ini nanti akan menjadi modal awalnya. Dan ini itu akan dipisah menjadi aset dan liabilitasnya. Jadi aset terus dikurangin liabilitasnya, kita dapat modalnya. Tapi untuk sementara kita biarkan aja dulu dan kita lanjut ke soal-soalnya. Jadi di sini ada beberapa soal yang saya sudah siapin untuk ayat-ayat transaksinya. Nah, di sini ada sekitar 13 pencatatan jurnal atau pencatatan transaksi. Nah, di sini ada eh, kata-kata yang sudah di-bold untuk membantu mengidentifikasi tipe transaksinya. Jadi supaya lebih gampang buat kalian yang mungkin kurang mengerti pas saat dijelaskan untuk uh, pas proses pencatatannya. Nah, di soal ini kita seperti yang tadi saya sebut, kita bikin jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan database-nya. Database ini, kalau kalian sudah nonton video-video saya sebelumnya, database ini digunakan untuk ditaruh di akun debit sama kreditnya. Nah, ini menggunakan uh, data validation. Jadi kita tinggal blok aja ini, sorry, blok yang ini di akun debit dan akun kreditnya. Terus kita ke data, lalu ke data validation. Nah, yang ini, data validation. Kita ganti dari any value ke list, lalu kita source-nya ambil dari database. Yang ini semua. Nah, ini di database-nya udah saya siapin untuk akun-akun yang akan muncul pada soal-soal ini. Jadi nggak selalu pada pencatatan jurnal cuman ini aja ya guys. Jadi bisa lebih banyak lagi akunnya. Cuman untuk soal kali ini cuman ada ini saja. Oke, terus kita pencet OK. Nah, di sini kan kita langsung bisa memilih akun-akun yang ada. Nah, terus karena ini data validation sudah selesai, kita lanjut ke pengisian akun fullnya. Nah, akun full ini menggunakan rumus if. Nah, if-nya ini apabila akun full ini menunjukkan akun yang muncul pada debit atau kreditnya. Jadi, di sini kita bisa pakai ini saja langsung. Jadi kita if, kita select salah satu sel dari akun debit atau akun kredit, terus kita sama dengan 0. Lalu apabila benar, apabila tidak ada value di sel debitnya, maka yang akan didisplay adalah akun kreditnya. Karena kan pasti akan ada akun kredit kalau tidak ada di debit itu. Nah, kalau yang salah, yang false, kita taruh di debitnya. Nah, tinggal kita tutup rumusnya.
Tidak apa-apa kalau nol, karena emang tidak ada value di sini. Dan rumus kita itu nol. Kalau tidak ada value. Jadi, langsung saja ini kita bisa drag langsung ya guys. Jadi, sampai ke bawah ini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dalam pencatatan eh, aset dan liabilitas pada tanggal 1 Januari-nya PT Zons ini. Jadi kita langsung saja 1 Januari, kita taruh ada kas di akun debit sebesar 30.000. Terus ada persediaan, ada perlengkapan, terus ada piutang, ada tanah, ada gedung, ada utang usaha yang akan dikredit. Tapi karena ada peralatan, jadi kita supaya rapi lagi kita taruh peralatan dulu ya sebelum utang usaha. Jadi kita taruh peralatan di sini dan yang terakhir utang usaha dikredit karena merupakan liabilitas. Nah, untuk value-nya kita langsung aja taruh. Nah, gitu guys. Nah, supaya lebih enak lagi dilihat, kita ganti format yang di kredit sama debitnya, saldonya kita ganti ke currency atau accounting. Oke. Nah, ini soalnya dalam dolar tapi di Excel rupiah. Nanti kalian juga bisa ganti dari more number formats. Dari sini misalnya. Ini untuk sementara aja, untuk contoh. Oke. Nah, jangan lupa guys, karena ini kita mau memakai sistem yang otomatis di mana ada menggunakan pivot table, jadi kita harus lengkap dengan tanggalnya. Nah, semua tanggal ini harus eh, ada lengkap pada setiap row. Oke, gitu. Terus di sini ada modal. Nah, modal ini adalah akumulasi dari ini dikurangi dengan liabilitas tadi. Nah, jadi total modal awalnya kita tuh 222.900. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada transaksi pembelian barang dagang. Jadi kita taruh aja dulu tanggalnya 2 Januari. Nah, di sini kan pembelian. Jadi yang pertama itu kita lihat itu pembelian uh, atas persediaan. Jadi PT Zongs itu membeli persediaan sehingga persediaan itu di debit. Nah, lalu yang di kredit itu kas. Maaf. Di kredit itu utang usaha. Karena di sini transaksinya secara kredit. Nah, di sini utang usaha. Jadi, karena di sini sebesar 2.000 dolar, jadi kita langsung aja taruh di sini. Nah, jangan lupa ya guys, jadi untuk transaksi yang 2 Januari ini, kita juga mempunyai syarat 10 ada diskon.
Jadi diskonnya itu 10% apabila PT Zongs itu membayar dalam jangka 5 hari dari pembelian itu. Dan akhir jatuh temponya itu di tanggal 30 hari setelah pembeliannya. Nah, oke, karena itu sudah selesai, kita lanjut ke tanggal 4 Januari. Di 4 Januari ada retur yang dilakukan oleh PT Zongs. Jadi kita langsung saja dalam sistem perpetual itu tidak ada namanya retur pembelian. Jadi langsung aja kita uh, mengurangi persediaan dan kas itu utang itu dikembalikan karena pembelian uh, pada tanggal 2 Januari itu secara kredit. Jadi yang dikurangi itu utang usaha kita. Nah, utang usaha di debit, terus persediaannya di kredit. Nah, yang di retur itu sebesar 200. Lalu kita lanjut ke tanggal 5 Januari. Nah, pada 5 Januari, PT ABC membeli barang dagang. Oh, maaf. Jadi PT Zongs ini membeli barang dagang lagi, tapi dari PT ABC. Nah, ini sama dengan eh, transaksi yang pada tanggal 2 Januari. Jadi ada penambahan di persediaan dan penambahan di utang usaha karena pembeliannya secara kredit lagi. Nah, persediaannya itu menambah 500, 900, dan di sini ada akun lagi, yaitu eh, ongkos pengiriman merchandise, karena ini ada syarat FOB shipping point. Namun, eh, jadi FOB shipping point itu adalah syarat di mana penjual em, hanya bertanggung jawab sampai titik pengiriman, eh, tempat pengirimannya. Jadi tidak sampai destinasinya. Jadi kalau misalnya ada FOB shipping point, itu yang membeli akan pasti menanggung ongkos kirimnya. Nah, di sini ada ongkos pengiriman merchandise dan itu shipping point. Dan PT Zongs ini ada di sisi pembeli. Maka karena ini perpetual, maka um, FOB shipping point-nya itu dimasukkan ke nilai persediaan. Jadi nilai persediaan itu yang menambah. Jadi langsung aja di sini 520 gitu. Jadi bukan menambah akun ya guys, maaf, tapi menambah nilai di persediaannya dan di utang usahanya. Karena di sini juga dibilang dimasukkan ke faktur atau uh, bisa bilang invoice gitu. Oke, kita lanjut ke tanggal 7. Nah, di tanggal 7 ini ada membayar pembelian dari PT XYZ pada tanggal 2 Januari dan dikurangi pengembalian pada tanggal 4 Januari. Nah, jadi kita langsung saja berarti ada pelunasan dengan diskon. Nah, kenapa ada diskon? Karena di sini ada termin kredit, yaitu 10/5, yaitu 10% diskon atas dengan jangka waktu 5 hari setelah pembayarannya. Nah, jadi kan ini masih tanggal 7, pas pada akhirnya. Nah, makanya kita di sini langsung taruh aja ada utang usaha 1.800. Kenapa 1.800? Karena dikurangi dengan um, utang usaha di sini dan dikurangi dengan retur pembelian. Nah, di sini kita taruh kas. Nah, di kasnya ini itu adalah hasil dari diskonnya misalnya. Jadi kita harus kalikan dulu
dengan rumus ini juga bisa. Jadi ini kali 10%. Nah, jadi kita dapat membayar dengan cuman harga 1.620. Nah, di mana uang yang sisanya? Kita taruh di merchandise atau persediaan. Jadi ada penambahan di persediaan. Nah, pengurangan di nilai persediaan. Jadi ini dikurangi dengan nilai cash. Jadi segitu. Jangan lupa tanggalnya. Oke, kita lanjut ke tanggal 9. Tanggal 9 itu menjual barang dagang secara kredit. Jadi PT Zongs menjual barang secara kredit dengan syarat termin kredit 2/10 dan per 30. Terus beban pokok penjualannya senilai $500. Oke, jadi di sini kita ada penjualan dan penjualan itu pasti ada akun penjualan dan persediaan. Nah, tentunya di sini ada piutang juga karena di sini kan secara kredit berarti PT Sin A ini mengutang kepada PT Zongs. Nah, piutang terus eh, penjualan lalu persedia beban pokok penjualan atau HPP, lalu ada persediaan. Nah, di sini berarti 1.500 dan 500 gitu. Oke, selanjutnya pada tanggal 10 Januari ada pembelian dengan syarat FOB destination. Terus ada termin kreditnya, berarti ada secara kredit, pembelian secara kredit. Nah, di sini menambah lagi utang usaha dan persediaan. Nah, utang usahanya itu sebesar 3.000. Terus ada FOB destination dan termin kredit 55, ongkos kirim sebesar $40. Nah, karena kita membeli dari PT SWS, maka FOB destination ini tidak akan ditanggung oleh kita sebagai pembeli, karena FOB destination itu adalah tanggung jawab dari penjual. Jadi pencatatannya itu cukup dengan utang usaha dan persediaan. Kemudian ada eh, di tanggal 11 Januari ada pembayaran PT ABC ke PT ABC atas pembelian pada tanggal 5 Januari. Nah, di 5 Januari ini PT Zongs membeli barang dagang sebesar $500. Nah, kan itu ada FOB shipping point juga yang sebesar $20. Berarti dari em, dari transaksi yang 5 Januari ini kita membayarnya. Jadi ada pengurangan di utang usaha, terus ada pengurangan di kas. Jadi utang usaha di debit dan kas di kredit. Nah, pembayarannya itu 520 total. Karena di sini juga tidak ada termin kredit, cuman utang biasa saja.
Jadi di sini juga bisa dibilang ada pelunasan tanpa diskon gitu. 11 Januari, 11 Januari. Oke, lanjut ke 12 Januari. Di sini PT Sin A mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 9 dan 9 Januari sebesar $100 dan beban pokok penjualannya senilai $50. Jadi di sini ada kegiatan retur penjualan. Nah, kita lihat dulu transaksi yang pada tanggal 9 itu kita ada um, menjual. Jadi ada penjualan dari PT Zongs. Terus di sini ada retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan itu kita langsung taruh di akun debit. Nah, retur penjualan, terus keluarin kas. Nah, di sini ada persediaan yang nambah dan beban pokok HPP. Nah, gitu. Jadi retur penjualannya itu sebesar 100, 100 dan persediaannya sebesar 50. Iya, $50. Nah, kita taruh tanggalnya juga. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 14. Nah, di tanggal 14 itu ada penjualan dengan FOB destination. Nah, apa artinya? Kita itu menjual, terus ada FOB destination yang diartikan em, sebagai penjual itu kita yang menanggung. Jadi, pertama kita harus mencatat penjualannya. Jadi penjualannya itu secara tunai, berarti kita menerima kas. Nah, kas, terus penjualan. Kas penjualan itu sebesar 5.000. Lalu disusul dengan hmm, beban pokok penjualannya sama eh, persediaannya. Nah, beban pokok penjualan sama persediaannya itu sebesar 2.500. Oke, begitu pencatatannya. Namun ada juga akun beban transportasi karena kita harus menanggung adanya em, beban transport yang dinyatakan pada syarat FOB destination itu. Nah, ongkos kirimnya itu sebesar $30. Jadi ada beban transport $30. Di sini juga $30. Oke, lanjut pada 17 Januari. Ini ada menerima pembayaran dari PT Sin A atas pembeliannya pada tanggal 9 Januari. Nah, di sini ada indikasi mendapatkan diskon. Dan diskon itu bisa dilihat dari termin kredit yang ada pada syarat yang diberikan pas menjual barang ke PT Sin A pada tanggal 9 Januari. Nah, di sini ada 2% diskon atas 10 hari setelah pembayaran. Jadi, karena di sini masih 17 Januari dan belum 19 Januari lebih, maka PT Sin A itu mendapatkan diskon. Nah, pencatatannya itu kita taruh kas dulu,
Jadi taruh kas, terus ada sales discount atau diskon penjualan, lalu ada piutang. Nah, di sini kita mengetahui bahwa PT SINA itu awalnya mempunyai utang sebesar 1.000 pada PT Zoms. Namun di sini karena ada diskon penjualan, kita kalikan dulu. Ini 2%. Terus di sini kasnya itu hasil dari piutang dikurangi diskon yang sudah dihitung 2%, itu 990. Itu. Jadi untuk tanggal 17 pencatatan di jurnalnya seperti itu ya guys. Kas, diskon penjualan, baru dikreditnya piutang. Oke, lanjut ke 19 Januari. Pada 19 Januari, PT Zongs membayar PT Suez atas pembelian barang dagang pada tanggal 10 Januari. Nah, di sini kita melunasi, terus kita tidak dapat diskon. Nah, kita lihat lagi tanggal 10, itu kita ngutang sebesar 3.000. Jadi, kita keluarkan dulu utang usahanya, itu sebesar 3.000. Karena tidak dapat diskon, maka kita langsung dengan kas di kredit. Nah, kita lihat lagi pada tanggal 10, ini ada syarat FOB destination. Nah, FOB destination karena uh, kita membeli barang, berarti ongkos kirimnya itu bukan tanggung jawab kita, melainkan itu tanggung jawab dari PT Suez, karena mereka yang menjual ke kita, PT Zongs. Gitu. Jadi untuk 19 Januari cukup hanya 2 akun saja. Terus lanjut ke tanggal 21 Januari. Nah, pada tanggal 21 Januari itu kita ada menjual barang ke PT DEF secara kredit. Nah, berarti kita ada piutang. Piutangnya itu sebesar 10.000. Lalu dengan beban pokok penjualan 5.000 dan syarat FOB destination serta termin dan ongkos kirim. Oke, jadi ini piutang, lalu ada penjualan 10.000 juga. Terus ada beban pokok penjualannya, HPP, terus persediaan juga. Nah, di sini HPP sama persediaannya itu nilai yang dicatat itu 2.000, maaf, 5.000. Sorry. Oke. Terus ada FOB destination. Nah, karena ini FOB destination, kita juga mempunyai beban transport. Karena kita yang menjual dan uh, kita itu harus membayar, um, kita harus menanggung ongkos kirimnya. Jadi di sini ada beban transport juga. Beban transport sama kas. Nah, beban transportnya itu $20. Gitu. Oke, terus ada yang terakhir itu tanggal 30 Januari. Nah, pada tanggal 30 Januari itu menerima pembayaran dari PT DF atas pembeliannya di tanggal 21 Januari. Nah, di sini berarti kita menerima yaitu kas. Lalu karena ini tidak dapat diskon, jadi langsung saja kita dapat piutangnya, mengurangi piutangnya.
Jadi kas yang didapat itu 10.000 dan piutang yang dikurangi itu juga 10.000. Nah, itu guys, pencatatan untuk jurnalnya dari transaksi-transaksi tersebut. Oke, berikut adalah buku besarnya. Oke, sekarang itu kita akan membuat buku besarnya. Nah, untuk membuat buku besarnya, kita akan menggunakan pivot table. Jadi, untuk menggunakan pivot table, kita itu harus memblokir dulu jurnalnya. Nah, di sini kita memblokir semuanya. Terus kita insert pivot table. Nah, pivot table-nya itu kita taruh saja di sini. Nah, karena kita sudah blok datanya sama di mana kita mau taruh, langsung oke saja. Nah, di sini kita langsung dapat uh, pivot table-nya. Nah, di sini kita ambil tanggal, debit, kredit, dan akun full. Nah, untuk akun full-nya kita jadikan sebagai filter. Oke, setelah akun full dijadikan sebagai filter, kita harus menambah uh, field list yang baru. Jadi kita ke field items and sets, terus calculated field yang baru untuk membuat saldo debit dan saldo kredit. Oke, di sini kita langsung namakan saja saldo debit. Nah, rumusnya itu memakai if. Nah, if ini dimulai dari, kalau kita mau mencari debit, berarti tentunya kita taruh debit apabila lebih besar dari kredit, maka yang ditunjukkan adalah debit min kredit. Kalau bukan, maka no. Gitu. Terus langsung saja kita taruh. Nah, terus kita buat satu lagi, saldo kredit. Nah, saldo kredit ini sebaliknya. Jadi rumus yang sama dengan cuman dibalik saja. Nah, gitu. Nah, di sini em, kita bisa lihat satu-satu. Jadi sebagai buku besar ini bisa dipilih satu-satu aja untuk melihat per akunnya. Kita tinggal ke sini, terus pencet salah satu. Misalnya kita mau melihat kas, jadi kita lihat kas dulu. Nah, gitu. Jadi kita ada debit sebesar 40.690 di kasnya. Selebihnya kalau mau di expand lagi buku besarnya, kita tinggal copy saja, terus kita paste. Nah, di sini kita tinggal ganti saja akunnya, misalnya HPP, nah gitu. Terus kita tinggal lihat saja debit atau kreditnya, saldonya. Nah, dari situ kalau kalian misalnya mau membuat full buku besarnya, kalian tinggal copy paste gitu. Atau kalau kalian mau simple dan hanya ngelihat dari satu saja dan dipilih-pilih kayak begini, bisa juga dengan salah satu saja. Oke guys, berikut adalah pembuatan buku besar untuk um, perusahaan dagang ini. Jadi mirip seperti yang di perusahaan jasa, guys. Nah, sekarang kita ke neraca saldo.
Oke, jadi untuk pembuatan raca saldo kita bisa langsung aja ngambil dari em, eh, buku besar. Nah, di buku besar ini kita bisa copy lagi, tapi perubahannya itu di akun fullnya harus ditaruh di tanggal di atas tanggal di rows. Nah, terus di sini kita pilih semuanya akunnya, terus kita hide yang C sama D, lalu kita langsung dapat neraca saldonya. Nah, kalau di sini kita bisa total juga sum, kita melihat apakah sudah balance sum, terus buka kurung, kita totalkan semua. Nah, ini untuk yang debit. Sekarang untuk yang kredit, itu sama juga, kita drag. Nah, karena ini sudah balance, berarti perhitungan kita di jurnal sama di buku besarnya sudah benar. Sekarang kita lanjut ke laporan eh, keuangannya. Oke, sekarang kita lanjut di laporan keuangan. Nah, sekarang ini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini udah saya buat karena langsung saja ini dengan pivot table. Nah, sama dengan pivot table lainnya, uh, pivot table ini cuma beda di sini. Jadi di rows-nya itu ada akun full, tanggal, terus ada penambahan satu lagi, yaitu sum of laba ruginya. Kredit sama debitnya itu di hide ya. Jadi sum of laba rugi ini rumusnya itu kredit min debit. Jadi langsung aja kita dapat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu 7.880. Jadi perusahaan ini secara tidak langsung bisa dikatakan mengalami laba. Jadi langsung saja. Nah, lanjut lagi. Lanjut aja langsung ke laporan ekuitas pemilik. Nah, di laporan ekuitas pemilik ini ada modal awal, investasi, laba neto. Eh, Maaf, ini saya ambil dari template sebelumnya. Nah, di sini modal awalnya itu kita bisa lihat dari um, neraca saldonya. Nah, di modal ini ada 222.900. Nah, kita tinggal langsung copy aja. Di sini kita pakai values-nya saja. Terus laba netonya. Nah, laba netonya kita ambil dari sini. Jadi sama dengan saya ini. Nah, karena previewnya tidak ada, terus ini kenaikan itu um, jadi di sini terus modal akhirnya itu seharusnya rumusnya itu ini ditambah. Nah, jadi modal akhirnya di sini. Nah, terus ada kenaikan pada ekuitas pemiliknya segitu. Oke. Nah, berikut adalah untuk laporan ekuitas pemilik. Cuman modal awal, investasinya karena tidak ada nol, terus laba netonya 7.880. Nah, kenaikannya itu tentu 7.880, tapi modal akhirnya 230.000. Gitu. Oke, di sini kita ada aset, aset-aset lancarnya. Nah, kita langsung saja new window di sini.
Oke, jadi kita lihat aja aset-aset lancar kita di neraca saldo ini. Nah, aset lancar itu seperti apa sih? Itu seperti kas, utang, persediaan. Nah, kita bisa lihat di neracanya itu kas kita tuh ada 40.690. Nah, terus piutang kita ada 700. Lalu persediaan kita tersisa 31.190. Nah, itu total aset lancar kita. Nah, total aset tetapnya itu seperti gedung, tanah, sama peralatan. Oke. Nah, bisa dilihat di sini gedung itu eh, tanahnya dulu deh. Tanahnya itu 100.000. Terus peralatannya itu 2.000. Gedungnya itu 50.000. Nah, itu adalah um, semua aset tetapnya. Nah, jadi total aset tetap sama aset lancarnya itu 122.000. Nah, bisa dilihat aset tetap dan aset lancarnya itu 122.580. Oh, maaf, ini ada juga perlengkapan. Di sini ada 500, terus ya. Nah, di sini liabilitas jangka pendeknya itu ada utang usahanya. Utang usaha. Nah, utang usahanya itu sebesar 5 juta. Eh, Utang usahanya 5.700. Terus ada, ya itu aja, 5.700. Itu jumlah liabilitas jangka pendeknya. Lalu di modal, nah di modalnya itu kita ambil dari modal akhirnya. Nah di sini. Hmm. Eh, Halo semuanya, jadi saya mau minta maaf terutama untuk penjelasan saya di jurnal. Jadi ada kesalahan sedikit di sini. Nah, di sini seharusnya persediaan terus utang usaha. Jadi di tanggal 10 Januari ya. Jadi ada sempat keliru. Tadi pas pemasukan uh, akunnya sempat terbalik saja. Nah, jadi ada sedikit perubahan di trial balance-nya sama jurnal ledger-nya. Nah, jadi segini hasilnya. Terus di laporan keuangannya tetap sama dan value-nya tinggal diganti saja. Caranya pembuatannya sama, cuman di sini sudah balance ya. Jadi 231.080. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf sekali dengan kesalahan yang tadi. Namun semoga uh, metode, cara, dan prosesnya untuk membuat laporan keuangan, trial balance, ledger, jurnal, sama database-nya itu semen bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.